Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi sangat berat timbangannya. Satu kalimat yang jika diucapkan dengan tulus, mampu menggugurkan dosa yang setinggi gunung, mampu menghapus kesalahan yang seluas lautan. Kalimat itu adalah kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini adalah kalimat yang dibaca ketika kita ingin memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, sahabat beriman, adalah manusia. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang luput dari perbuatan dosa, kecil maupun besar, sadar maupun tidak. Hanya baginda Rasulullah SAW yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Sedangkan kita setiap hari mata kita berbuat dosa, telinga kita berbuat dosa, lisan kita berbuat dosa, tangan dan kaki kita semua berpotensi melakukan dosa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghafur yang Maha Pemaaf, Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, meski dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak butiran pasir di bumi, sebanyak tetesan hujan dari langit, jika hamba itu datang bersimpuh, datang menyesal, datang memohon ampun dengan hati yang sungguh-sungguh, ikhlas, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Pasti. Itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Memohon ampun kepada Allah bukan hanya sebuah pilihan, tapi ini adalah sebuah perintah. Perintah di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musammam wa yutikulla zifadlin fatlahu wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabiran. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang-orang yang berbuat baik. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Ayat ini sangat jelas. Perintahnya jelas, istaghfiru,
mohon ampun. Janjinya juga jelas, yumatikum mata'an hasanan, diberi kenikmatan yang baik, hidup yang lapang, hati yang tenang, rizki yang berkah. Tapi, sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah pertanyaan besar, sebuah muhasabah, sebuah koreksi untuk diri kita. Apakah setiap kalimat astagfirullah yang kita ucapkan secara otomatis menggugurkan dosa kita? Apakah setiap lisan yang beristighfar pasti dicatat sebagai hamba yang diampuni? Penting untuk kita ketahui bersama bahwa ternyata ada 3 orang, 3 golongan yang istighfarnya ditolak oleh Allah. Ya, ditolak mentah-mentah. Meskipun mereka membaca ribuan kali kalimat istighfar, meskipun lisan mereka fasih mengucapkannya, setiap selesai sholat, setiap waktu, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa bisa ditolak? Padahal tadi dikatakan Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jawabannya sangat sederhana, namun sangat menampar. Istighfar mereka ditolak oleh Allah disebabkan mereka tidak sungguh-sungguh dalam memohon ampunan kepada Allah. Istighfar mereka adalah istighfar yang palsu, istighfar yang penuh dengan kepura-puraan, istighfar yang hanya sampai pada lidah mereka, hanya di kerongkongan, tidak masuk, tidak meresap, tidak tembus sampai hati mereka. Mengapa kita katakan palsu? Karena mereka membaca istighfar, namun tidak meninggalkan perbuatan dosa itu. Mereka berastagfirullah, tapi hati mereka masih menikmati dosa itu. Pikiran mereka masih merencanakan dosa berikutnya. Tubuh mereka masih bergelimang dalam maksiat yang sama. Ini namanya istighfarul kadzabin, istighfarnya para pendusta. Kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini bukan sedang meminta ampun, dia sedang mempermainkan ampunan Allah. Padahal, satu syarat mutlak, syarat wajib istighfar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-iqla, berhenti seketika dari dosa itu. An-nadam, menyesal sejadi-jadinya, dan al-azam, bertekad, berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan yang diharamkan tersebut. Jika 3 syarat ini tidak ada, maka istighfar hanyalah bunyi tanpa arti, hanyalah kata tanpa makna. Lantas, siapa saja 3 golongan atau 3 orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah itu? Yang dosanya terus menumpuk meskipun lisannya terus beristighfar. Mari kita lihat. Cermin yang pertama, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Ada seseorang yang lisannya basah oleh zikir dan istighfar. Dia meminta ampunan. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ya Allah, beri aku rizki yang berkah. Tapi di saat yang bersamaan, dia adalah orang yang menyimpan dan memakan harta haram. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menyimpan dan memakan harta haram merupakan salah satu sifat tercela dalam Islam. Sifat ini merupakan persamaan dari kata tamak atau rakus, serakah, tidak peduli halal haram. Yang penting dapat, yang penting kumpul. Pada zaman ini banyak orang yang tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta. Mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, rumah mewah, mobil berjejer, tabungan miliaran, namun dengan cara dan hasil dari perbuatan yang haram. Misalnya, uang hasil judi, uang hasil menipu,
uang hasil riba, uang hasil mengurangi timbangan, uang hasil mencuri, bahkan korupsi, mengambil harta yang bukan haknya, mengambil harta rakyat. Ini bukan perkara baru. Rasulullah SAW sudah memprediksi sejak 1400 tahun yang lalu. Beliau bersabda, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa balasan bagi pemakan harta haram adalah neraka. Bukan hanya dosanya, tapi dagingnya. Daging yang tumbuh dari harta haram itu. Dan apabila makanan dan minumannya yang menjadi darah dan dagingnya semuanya bersumber dari yang haram, maka walaupun dia membaca istighfar 1000 kali, 10.000 kali sambil menangis, bacaan istighfarnya ini bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Sebab dia masih menyimpan dan masih memakan makanan yang haram. Dia masih menikmati fasilitas yang haram. Selama dia tidak berhenti, selama dia tidak bertaubat, selama dia tidak mengeluarkan harta haram itu dari dirinya, selama dia tidak mengembalikan hak orang lain yang dia ambil, walaupun dia beristighfar, maka istighfarnya tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin doa dan istighfarnya dikabulkan jika seluruh apa yang melekat di badannya adalah haram? Kemudian, sahabat beriman, ada cermin yang kedua. Ada golongan lain yang zikirnya rajin, istighfarnya kencang, tapi ditolak oleh Allah. Siapakah dia? Dia adalah orang yang memiliki wanita atau laki-laki simpanan. Dia adalah orang yang tenggelam dalam dosa zina. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melakukan perselingkuhan serta perzinahan merupakan perbuatan yang sangat bercela, perbuatan keji, fahisyah, dosa yang sangat besar. Baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki simpanan, yang memiliki hubungan gelap di luar pernikahan yang sah, atau berselingkuh dari pasangan halalnya, bahkan sampai melakukan perzinahan. Ketahuilah bahwa ada sesuatu yang tercabut saat dosa itu dilakukan. Sesuatu yang sangat berharga, yaitu iman. Iman seseorang akan keluar ketika melakukan perbuatan keji ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan di atas kepalanya ada gumpalan awan. Namun, jika dia lepas, selesai dan bertaubat dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Betapa mengerikannya saat seseorang berzina, dia sedang tidak dalam keadaan beriman. Bagaimana jika maut menjemputnya tepat saat itu? Na'udzubillah. Maka, selama orang itu masih memiliki pasangan di luar nikah, masih menyimpan nomornya, masih berchatting mesra, masih bertemu diam-diam, masih melakukan zina, baik zina mata, zina hati, apalagi zina kemaluan. Walaupun setelah melakukan itu, dia mandi, dia sholat, dia membaca istighfar 1000 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah atas dosaku tadi. Lalu besok diulangi lagi, lusa diulangi lagi. Maka istighfarnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah istighfar yang main-main. Hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki wanita atau laki-laki simpanan. Mereka tidak benar-benar bertaubat. Mereka tidak ikhlas. Mereka tidak berhenti. Mulutnya bilang ampun, tapi hatinya bilang lanjut.
mulutnya minta maaf, tapi tindakannya masih terus menikmati maksiat. Mereka tidak bersungguh-sungguh untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah akan mengampuni jika hambanya tidak serius untuk diampuni? Dan sahabat beriman dan dirahmati Allah, ada cermin yang ketiga. Ada golongan lagi yang zikirnya rajin, istighfarnya kencang, tapi ditolak oleh Allah. Sesuatu yang mungkin kita anggap jauh lebih ringan, sesuatu yang sering kita anggap sepele, sesuatu yang menempel di tubuh kita setiap hari, yaitu orang yang berpakaian namun melanggar syariat Islam. Ya, orang yang berpakaian tapi tidak sesuai aturan agama, termasuk dalam golongan orang-orang yang istighfarnya bisa ditolak oleh Allah. Kita ambil dua contoh yang sangat jelas. Misalnya, bagi laki-laki, seorang laki-laki yang menggunakan perhiasan yang diharamkan baginya, yaitu perhiasan dari emas. Dia memakai cincin emas, dia memakai gelang emas, dia memakai kalung emas dengan bangganya. Padahal, dalam Islam, emas bagi laki-laki adalah haram, mutlak, haram digunakan. Rasulullah menggambarkannya seperti memegang bara api neraka. Maka jika ada laki-laki yang lisannya rajin beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, namun di jarinya masih melingkar cincin emas, di pergelangan tangannya masih ada gelang emas, di lehernya masih tergantung kalung emas, maka istighfarnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam dirinya saat itu juga dia masih melanggar ketentuan. Dia masih secara sadar melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu bagi laki-laki diharamkan menggunakan perhiasan dari emas. Dia minta ampun sambil terus melakukan dosa. Tentu saja ini adalah sebuah kontradiksi, sebuah kebohongan. Sama halnya dengan kaum wanita, para muslimah. Seorang wanita yang berpakaian namun telanjang. Ini adalah istilah yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Wanita seperti ini, walaupun dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia ikut pengajian, namun dia masih menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Pakaian yang membuka auratnya, rambutnya terlihat, lekuk tubuhnya terlihat, pakaiannya ketat, pakaiannya transparan, pakaiannya mengumbar auratnya, menjadi fitnah, menjadi pusat perhatian bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Maka istighfarnya bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua disebabkan karena mereka belum meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta ampunan atas dosa yang telah lalu sambil tetap melakukan dosa yang sekarang. Tentu saja ini adalah istighfar yang sia-sia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 3 gambaran, 3 cermin, 3 golongan yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah pelit ampunan, bukan karena Allah tidak maha pemaaf, tapi karena hamba itu sendiri yang tidak serius, yang tidak tulus, yang tidak jujur dalam permintaan ampunannya. Maka ini adalah muhasabah bagi kita semua. Mari kita cek diri kita. Jangan-jangan istighfar kita selama ini hanyalah rutinitas, hanyalah kebiasaan, hanyalah di bibir saja. Sudahkah istighfar kita barengi dengan tekad untuk berhenti? Sudahkah istighfar kita sertai dengan penyesalan yang mendalam? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari 3 golongan ini. Menghindarkan kita dari harta yang haram, menghindarkan kita dari perbuatan zina dan perselingkuhan, dan menghindarkan kita dari pakaian yang melanggar syariatnya. Dan semoga Allah menerima tobat kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan murni dari kelemahan diri saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video kami berikutnya untuk terus belajar dan bermuasabah bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.